Manchester United telah selangkah lebih dekat untuk merekrut wonderkid Benfica, João Neves, berkat kesepakatan pinjaman yang membuat Alvaro Fernandes pindah ke Portugal setidaknya hingga akhir musim. MU mengonfirmasi bahwa bek sayap internasional Spanyol U21 akan pindah ke Benfica hingga musim panas pada hari Selasa. Namun, kepindahan remaja tersebut ke Portugal mewakili langkah setan merah menuju João Neves. Pihak Old Trafford berharap dapat membangun hubungan positif dengan Benfica untuk memudahkan perpindahan pemain sensasional berusia 19 tahun itu. Ada juga harapan bahwa mereka tidak perlu membayar biaya pelepasan sang pemain dan dapat melakukan pembicaraan dengan pihak Portugal mengenai pemain yang memiliki perkiraan nilai transfer sebesar 20 juta euro. United tidak ingin memicu klausul pelepasan sang pemain, karena pembayaran seperti itu biasanya diharapkan dalam satu operasi massal. Itulah sebabnya Chelsea membayar lebih dari harga Enzo Fernandes 12 bulan lalu, sehingga memungkinkan mereka mendapatkan persyaratan pembayaran yang lebih menguntungkan. Benfica membantah bahwa ada pembicaraan dengan MU mengenai kesepakatan untuk João Neves saat ini, tetapi tujuan setan merah adalah memperkuat hubungan di masa depan. Sementara itu, peminjaman Alvaro Fernandes kemungkinan besar akan menjadi kesepakatan permanen, dengan Fabrizio Romano membeberkan detail kesepakatan yang dicapai dalam kasusnya. Spesialis berita transfer sepak bola mengungkapkan bahwa kesepakatan tersebut adalah pinjaman dengan opsi beli senilai 6 juta euro. Ini menjadi kesepakatan permanen jika Alvaro menjadi starter 50% dari permainannya di klub. Tetapi MU memiliki klausul pembelian kembali serta klausul penjualan, memastikan mereka mendapat untung dari penjualan di masa depan. Tidaklah cukup hanya berpuas diri saja. United telah menetapkan standar untuk pengembangan pemuda selama beberapa dekade dan tantangan sebenarnya adalah tidak hanya mempertahankan standar tersebut tetapi juga meningkatkannya. Dalam satu dekade terakhir, hal ini terkadang terasa seperti sebuah isyarat belaka. Para pemain tim junior tampaknya mendapatkan peluang, hanya karena mereka adalah pemain lokal dan bukannya siap untuk tampil. Erik ten Hag sangat ingin memastikan hal itu tidak terjadi. Alasan utama mengapa ia ditunjuk adalah karena rekam jejaknya dalam membina bakat-bakat muda di Ajax, salah satu dari sedikit klub dengan reputasi menghasilkan pemain yang bisa menyaingi United. Ten Hag telah mengambil pendekatan yang lebih langsung dengan akademi sejak ia bergabung dengan klub, setelah merasa tim U21 terisolasi sebelum kedatangannya, dan ia sekarang mengambil peran aktif dalam menentukan pemain muda mana yang berlatih bersama tim utama. Erik bersikeras pada kerjasama antara semua departemen yang berbeda, seperti yang dia lakukan di Ajax, dan telah menetapkan tantangan bagi setidaknya satu pemain tim junior untuk menjadi bagian dari tim utama selama setiap musim dia berada di klub. Alejandro Garnacho di posisi pertama dan Kobbie Mainoo di posisi kedua. Ten Hag tidak ingin membagikan tempat hanya demi hal itu, dan dia telah menjelaskan bahwa hanya prospek muda terbaik yang akan diberi kesempatan di tim senior. Mereka yang belum cukup berada di sana telah dipindahkan, alih-alih dibiarkan dengan harapan kecil bahwa suatu hari nanti mereka mungkin cukup baik. MU telah meminjamkan Hannibal Mejbri dan Alvaro Fernandes di jendela transfer Januari. Hal ini merupakan bukti dari kebijakan baru United yang membiarkan lulusannya pergi sambil tetap berkembang, yang tidak hanya menyoroti sifat kejam dari industri ini namun juga menunjukkan bahwa peran akademi adalah menghasilkan laba atas investasi serta menghasilkan bakat. Anthony Elanga, Zidane Iqbal, Matej Kovar, Teden Mengi, Axel Tuanzebe, Ethan Laird, Carly Savage, Noam Emeran, dan Marc Jurado semuanya diizinkan pergi musim panas lalu, dan United bertujuan untuk menjadi lebih pintar dalam hal menjual lulusan akademi. Ini adalah perubahan pendekatan yang disengaja dari United, menjual pemain sambil menggunakan klausul dan tambahan untuk melindungi diri mereka sendiri, mengambil inspirasi dari Man City di bidang tersebut. Ada juga elemen lain dalam semua ini, FFP.
Menjual pemain akademi sangat bermanfaat bagi klub dari sudut pandang financial fair play, karena keuntungan dari penjualan tersebut murni diklasifikasikan sebagai pendapatan. Seorang pemain dari akademi biasanya tidak memerlukan biaya transfer. Atau jika mereka memerlukannya, mereka cenderung menerima jumlah kompensasi yang relatif rendah. Artinya, jika United pada akhirnya memutuskan bahwa seorang pemain tidak mungkin bisa masuk ke level tim utama, maka mereka lebih baik segera menjualnya dengan harga rendah. Manchester United telah selangkah lebih dekat untuk merekrut wonderkid Benfica, João Neves, berkat kesepakatan pinjaman yang membuat Alvaro Fernandes pindah ke Portugal setidaknya hingga akhir musim. MU mengonfirmasi bahwa bek sayap internasional Spanyol U21 akan pindah ke Benfica hingga musim panas pada hari Selasa. Namun, kepindahan remaja tersebut ke Portugal mewakili langkah setan merah menuju João Neves. Pihak Old Trafford berharap dapat membangun hubungan positif dengan Benfica untuk memudahkan perpindahan pemain sensasional berusia 19 tahun itu. Ada juga harapan bahwa mereka tidak perlu membayar biaya pelepasan sang pemain dan dapat melakukan pembicaraan dengan pihak Portugal mengenai pemain yang memiliki perkiraan nilai transfer sebesar 20 juta euro. United tidak ingin memicu klausul pelepasan sang pemain, karena pembayaran seperti itu biasanya diharapkan dalam satu operasi massal. Itulah sebabnya Chelsea membayar lebih dari harga Enzo Fernandes 12 bulan lalu, sehingga memungkinkan mereka mendapatkan persyaratan pembayaran yang lebih menguntungkan. Benfica membantah bahwa ada pembicaraan dengan MU mengenai kesepakatan untuk João Neves saat ini, tetapi tujuan setan merah adalah memperkuat hubungan di masa depan. Sementara itu, peminjaman Alvaro Fernandes kemungkinan besar akan menjadi kesepakatan permanen, dengan Fabrizio Romano membeberkan detail kesepakatan yang dicapai dalam kasusnya. Spesialis berita transfer sepak bola mengungkapkan bahwa kesepakatan tersebut adalah pinjaman dengan opsi beli senilai 6 juta euro. Ini menjadi kesepakatan permanen jika Alvaro menjadi starter 50% dari permainannya di klub, tetapi MU memiliki klausul pembelian kembali serta klausul penjualan, memastikan mereka mendapat untung dari penjualan di masa depan. Tidaklah cukup hanya berpuas diri saja. United telah menetapkan standar untuk pengembangan pemuda selama beberapa dekade dan tantangan sebenarnya adalah tidak hanya mempertahankan standar tersebut tetapi juga meningkatkannya. Dalam satu dekade terakhir, hal ini terkadang terasa seperti sebuah isyarat belaka. Para pemain tim junior tampaknya mendapatkan peluang, hanya karena mereka adalah pemain lokal dan bukannya siap untuk tampil. Erik ten Hag sangat ingin memastikan hal itu tidak terjadi. Alasan utama mengapa ia ditunjuk adalah karena rekam jejaknya dalam membina bakat-bakat muda di Ajax, salah satu dari sedikit klub dengan reputasi menghasilkan pemain yang bisa menyaingi United. Ten Hag telah mengambil pendekatan yang lebih langsung dengan akademi sejak ia bergabung dengan klub, setelah merasa tim U21 terisolasi sebelum kedatangannya, dan ia sekarang mengambil peran aktif dalam menentukan pemain muda mana yang berlatih bersama tim utama. Erik bersikeras pada kerjasama antara semua departemen yang berbeda, seperti yang dia lakukan di Ajax, dan telah menetapkan tantangan bagi setidaknya satu pemain tim junior untuk menjadi bagian dari tim utama selama setiap musim dia berada di klub. Alejandro Garnacho di posisi pertama dan Kobbie Mainoo di posisi kedua. Ten Hag tidak ingin membagikan tempat hanya demi hal itu, dan dia telah menjelaskan bahwa hanya prospek muda terbaik yang akan diberi kesempatan di tim senior. Mereka yang belum cukup berada di sana telah dipindahkan, alih-alih dibiarkan dengan harapan kecil bahwa suatu hari nanti mereka mungkin cukup baik. MU telah meminjamkan Hannibal Mejbri dan Alvaro Fernandes di jendela transfer Januari. Hal ini merupakan bukti dari kebijakan baru United yang membiarkan lulusannya pergi sambil tetap berkembang, yang tidak hanya menyoroti sifat kejam dari industri ini namun juga menunjukkan bahwa peran akademi,
adalah menghasilkan laba atas investasi serta menghasilkan bakat. Anthony Elanga, Zidane Iqbal, Matej Kovar, Teden Mengi, Axel Tuanzebe, Ethan Laird, Carly Savage, Noam Emeran, dan Marc Jurado semuanya diizinkan pergi musim panas lalu, dan United bertujuan untuk menjadi lebih pintar dalam hal menjual lulusan akademi. Ini adalah perubahan pendekatan yang disengaja dari United, menjual pemain sambil menggunakan klausul dan tambahan untuk melindungi diri mereka sendiri, mengambil inspirasi dari Man City di bidang tersebut. Ada juga elemen lain dalam semua ini, FFP. Menjual pemain akademi sangat bermanfaat bagi klub dari sudut pandang financial fair play, karena keuntungan dari penjualan tersebut murni diklasifikasikan sebagai pendapatan. Seorang pemain dari akademi biasanya tidak memerlukan biaya transfer. Atau jika mereka memerlukannya, mereka cenderung menerima jumlah kompensasi yang relatif rendah. Artinya, jika United pada akhirnya memutuskan bahwa seorang pemain tidak mungkin bisa masuk ke level tim utama, maka mereka lebih baik segera menjualnya dengan harga rendah sekarang, dengan kemungkinan menerima bayaran yang jauh lebih besar melalui klausul penjualan. Ada juga jaring pengaman, berupa klausul pembelian kembali bagi talenta-talenta terbaik, jika memang mereka menikmati peningkatan pesat di tempat lain. MU akan selalu menemukan ruang bagi talenta-talenta muda elit dunia sepak bola di Old Trafford, namun untuk mempertahankan standar tinggi tersebut, mereka harus siap untuk meningkatkannya juga.